Pak Adit, gimana kabarnya Pak? Baik, sudah sehat. Saya senang banget bisa di sini, kantornya bagus banget. Pak, jadi sebelumnya saya mau cerita. Hari ini saya bertemu dengan teman-teman pelaku UMKM. Jadi mereka cerita tentang pengalamannya di tengah pandemi ini, mereka sedih banget dengan kondisi seperti ini, mesti berjuang, berjibaku, dan mereka kalau kesulitan dengan dengan dunia digital, dengan keterbatasan mereka. Nah, menurut Pak Adit sendiri di tengah pandemi seperti ini, bagaimana UMKM saat ini menurut Pak Adit sebagai digital planner? Oke, mungkin dengan pandemi yang sudah 1,5 tahun ini ya berjalan ini mengubah behavior dari orang ya, dari pelaku usaha maupun dari konsumen. Ya, jadi pertama mungkin yang menjadi beban buat para UMKM adalah tadi perubahan dari perilaku konsumennya dulu, sehingga juga peraturan dari pemerintah orang jadi lebih fokus ke sesuatu yang lebih mungkin hygiene, lebih tidak terlalu banyak crowd dan lain-lain, sehingga membuat pelaku usaha UKM itu termasuk retail kan ya UKM ya, mereka ini jadi terimpact dengan keadaan seperti ini. Nah, konsumen juga mulai melek digital, mau tidak mau pelaku usahanya juga harus melek digital. Nah, jadi mau tidak mau para UKM ini harus mulai bisa fasih untuk mengadopsi digital. Nah, memang udah ada banyak platform di luar sana ya yang ngebantu, baik melalui yang sesimpel seperti sosial media, mereka menggunakan itu, ataupun yang sudah arahnya menjadi e-commerce gitu. Nah, yang pasti dari saat ini dengan perubahan ini mereka harus cepat mengadopsi, dan cara paling baik ya mereka mungkin menggunakan yang atau bekerja sama dengan yang sudah ada atau yang memberikan banyak pelatihan ataupun banyak fasilitas lah buat mereka. Dengan banyaknya e-commerce ini Pak, apalagi di tengah gapteknya mereka itu, apakah semua e-commerce harus mereka ikutin agar produk-produknya bisa terjual atau gimana Pak? Nah, sektornya kan beda-beda ya. Pastinya ada e-commerce yang fokusnya memang ke channel penjualan. Jadi intinya adalah membawakan traffic sebanyak-banyaknya dan dia berjualan di dalamnya. Ada juga yang platform yang khusus untuk logistik gitu kan. Nah, balik lagi tergantung dari kebutuhannya. Kalau kita ngomongin secara life cycle bisnis kan dari pembelian sampai proses sampai penjualan. Nah, itu masing-masing ada pelaku usahanya. Tapi yang pasti mereka harus ada adalah satu channel, biasanya untuk UKM ya. Biasanya adalah channel pemasaran atau channel penjualan. Yang itu harus dicari. Dan yang kedua adalah pembiayaan atau pendanaan. Itu yang utama. Iya. Nah, menurut Pak Adit sendiri, tadi kan UKM, apakah UMKM dan mikro itu terdampak pada pandemi ini saat ini? Yang di rally maksudnya atau yang di luar? Secara luas berdampak ya. Kalau menurut risetnya kan, menurut laporan dari ekonominya kan 87% UKM kena. Hanya 11% yang survive karena ya malah bertumbuh karena mungkin sektornya tepat ya. Mungkin apotik mungkin lagi naik-naiknya gitu ya. Tapi industri yang lain yang mungkin kayak terutama service ya, tempat pijit, potong rambut, nail art lah, makeup artist itu mungkin akan berdampak ya, karena sesuatu yang berhubungan dengan tadi kerumunan, tatap muka akan berkurang semua. Nah, dari Pak Adit sendiri sebagai digital planner, apa yang harus kita lakukan gitu saat usaha kita terdampak, apalagi kayak tadi tuh kayak tukang pangkas rambut, makeup artist, kita harus bagaimana Pak? Oke, jadi biasanya kan dampaknya ada, yang pertama kan mereka dampaknya dari mempromosikan diri ya. Yang pertama channel penjualan dulu. Nah, kalau dari Rally sendiri, dari kacamatanya adalah memang kita melakukan inisiatif untuk ngebantuin para UKM yang di bawah sana, yang general lah, yang general. Mereka bisa bergabung di platform kami, salah satunya yang kayak kita ada rally.com, ada juga yang terbaru untuk UKM itu Konekto namanya. Nah, Konekto itu intinya adalah ngebantuin untuk para UKM ini punya online presence.
Ya, karena online bukan online seller ya, tapi ini online presence. Dan membantu mereka juga dengan infrastruktur, mereka bisa menerima order, menerima pembayaran dari, maksudnya pembayarannya digital wallet ya, kan banyak banget yang masih. Kalau di kota besar seperti Jakarta mungkin udah kita lihat e-wallet, digital money di mana-mana, tapi begitu udah keluar dikit kan udah mulai sedikit. Nah mereka harus ngadopsi sana. Kasarnya kok semua orang udah pakai credit card tapi restorannya masih terimanya cash kan ya, sepi kan sepi. ya. Nah, mau beli juga nggak jadi deh, bisa pakai credit card gitu. Nah, digital money ini kan lagi naik banget nih. Digital money kan dari tahun 2019 kemarin udah naik, 2020 makin percepatan karena orang makin takut lah terima cash. Nah, takutnya virusnya nular apa segala macam. Nah, digital money-nya mulai banyak nih. Kalau digital money-nya udah mulai banyak, merekanya belum bisa terima, ya jadi susah. Nah, kita bantu di sana. Dan yang terakhir ya, kita juga bantu secara, kalau misalnya transaksi mulai berjalan, kita bantu dengan pembiayaan, akses ke pembiayaan atau pendanaan. Gitu. Jadi seperti itu ya Pak ya? Ya. Dibantu di sini seperti itu. Jadi apakah mereka bisa menembus pasar digital Pak? Ya, dengan membuat dengan platform yang bernama Konektor tadi, mereka membuat storefront. Artinya mereka mulai bisa ditemukan di digital. Mereka bisa share linknya ke teman-temannya, kemudian processingnya di sana. Jadi kita ngebantu untuk exposure-nya muncul nih di teman-temannya secara digital. Dan orderingnya juga sudah kita provide di sana sehingga orang yang melihat dia bisa langsung booking ataupun langsung membayar dari platform itu. Dan harapannya ya bisa membantu mereka punya exposure. Apa ya, membuat batik ya kan, sebagai seniman mereka tidak mau untuk memasarkan produknya di digital karena takut dicontek katanya Pak. Itu menurut Bapak sendiri gimana tuh Pak Adit? Kalau apa ya, seperti terus mau gimana lagi promosinya? Ada ide nggak? Loh, susah juga ya karena kan sebenarnya kan bukan masalah cuman produknya aja, karena kan produk kok sekarang kita ngomong semua juga bisa diciptakan lah gitu atau dibeli bisa lah gitu loh dari manapun kan. Cuman kan kekuatan dari brandingnya, terus kemudian kekuatan dari servisnya dia itu yang membuat unik kan dari pelaku usaha itu. Jadi misalkan kita bilang bahwa ya kayak air putih lah, kenapa kita certain brand kita setuju kan karena ya tadi. Menurut Pak Adit sendiri, apakah UKM itu harus mengikuti semua e-commerce? Atau mereka harus memilih dengan cerdas sesuai dengan kebutuhan barangnya? Aku rasa kalau misalkan produknya, masalahnya gini, nggak semua UKM tuh produknya juga B2C gitu, nggak bisa di consumer setiap saat gitu loh. Ada yang mungkin tadi aku cerita produksi dan dia merasa bahwa aku nggak mau handle customer, aku cuma mau masuk ke 15.000 toko, ya biarin toko itu yang jualan dan saya fokus, ya kan ada juga yang seperti itu. Tapi kalau masih kecil banget yang tadi Mas bilang itu, ya paling benar ya join lah platform-platform yang gratis, yang exposure-nya besar, kemudian ngiklanin dulu aja gitu. Dan salah satu persyaratan untuk bisa mendapatkan pendanaan di UKM sendiri dari pinjol atau dari manapun, sekarang juga salah satunya parameternya diceknya adalah dia harus pernah belanja di online atau pernah jualan di online. Itu penting banget gitu. Jadi mau nggak mau mereka akan dipaksa go digital.